Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema pembahasan substansi, genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksiden yang beranggotakan Naili Darujah dengan NIM akhir 13 sebagai pemateri pertama, Nikmat Diana dengan NIM akhir 14 sebagai pemateri kedua, dan Eka Safitri dengan NIM akhir 15 sebagai pemateri ketiga. Materi yang pertama yaitu pengertian substansi. Kata substansi berasal dari bahasa Latin substantia. Sub mempunyai arti di bawah dan strata berarti berdiri. Jadi, secara etimologis, ia mengandung arti berada di bawah atau dapat juga berarti berada di bawah dari yang nampak. Dengan kata lain, substansi merupakan hal yang permanen dari sesuatu hal. Substansi merupakan unsur yang mutlak, perlu sehingga segala sesuatu itu ada. Substansi atau kata Latin substantia mempunyai arti harfiah, berdiri atau terletak di bawahnya. Namun, lama-kelamaan berkembang mendapat arti sama seperti subsistensia, yakni bertahan terus menurut kesendiriannya. Di dalam dan di bawah semua fenomen yang khusus, yang berbeda-beda, yang terpecah belah, ada fakta induk aku yang satu dan tetap yang berdiri sendiri. Substansi diterjemahkan dari kata Yunani ousia, di mana sebagai suatu konsep filosofis kata tersebut berarti kehadiran permanen atau permanent presence. Substansi secara metafisis merupakan bentuk fundamental dasar dari sesuatu yang ada dan mempunyai kaitan yang erat dengan eksistensi. Sesuatu berada dalam dirinya sendiri dan untuk dirinya. Jadi, substansi bersifat in se dan per se, yaitu sesuatu yang berada dalam dirinya sendiri dan dengan sendirinya. Oleh karenanya, ia menjadi sumber dasar dan independen dari kesatuan realitas, menjadi subjek terakhir semua penjelasan atau keterangan yang dikatakan tentangnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembahasan substansi. Pembahasan dalam substansi meliputi yang pertama, genus dan spesies. Genus adalah kelompok yang lebih besar yang disusun oleh spesies, yaitu kelompok yang lebih kecil. Misalnya, makhluk hidup itu adalah genus, sedangkan spesiesnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hewan itu masih kelompok besar, maka menjadi genus dengan spesiesnya. Binatang menyusui, burung, reptil, serangga, dan ikan. Sedangkan spesies adalah himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya, sehingga dapat memisahkan dari golongan lain, seperti spesies-spesies ikan, binatang menyusui, dan sebagainya itu bisa menjadi genus baru, dengan spesies baru di bawahnya. Misalnya, binatang menyusui itu adalah harimau, kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembagian genus dan spesies. Genus terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu genus jauh. Genus jauh yaitu genus yang tidak ada genus lain di atasnya dan memuat genus-genus di bawahnya. Dalam arti sudah mencakup keseluruhan. Misalnya, genus makhluk yang mencakup makhluk hidup, makhluk halus, dan makhluk legenda. Yang kedua yaitu genus tengah. Genus tengah yaitu genus yang di atasnya ada genus lebih umum dan di bawahnya ada genus lebih khusus. Misalnya, genus makhluk hidup yang di atasnya ada genus makhluk dan di bawahnya mencakup binatang dan hewan. Yang ketiga yaitu genus dekat. Genus dekat yaitu genus yang langsung berada di atas golongan. Misalnya, kambing, kelinci, gajah, dan kerbau. Kemudian, pembagian dari spesies. Spesies terbagi menjadi 3. Yang pertama, spesies jauh, yaitu term universal yang menghimpun golongan yang dapat berlaku sebagai genus. Misalnya, organisme. Yang kedua yaitu spesies tengah, yaitu term universal yang langsung menghimpun golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genus. Misalnya, hewan. Dan yang ketiga yaitu spesies dekat, yaitu term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus
saja yang sangat sempit denotasinya. Misalnya, manusia di bawahnya terdapat Umar, Ali, dan sebagainya. Diferensia berasal dari bahasa Yunani yaitu diaspora eidopois, yakni ciri-ciri yang menegaskan perbedaan. Diferensia adalah sifat pembeda yang menunjukkan hakikat sesuatu golongan, sehingga terwujud kelompok diri. Diferensia terbagi menjadi dua macam. 1. Diferensia qorib, 2. Diferensia baid. 3. Proprium atau sifat khas tidak merupakan ciri pembeda tetapi merupakan akibat dari ciri yang dimilikinya. Proprium dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. 1. Proprium generik, 2. Proprium spesifik. 4. Eksidensia. Eksidensia adalah tanda atau atribut tambahan yang tidak termasuk ciri pembeda atau akibat dari ciri pembeda yang dimilikinya, tetapi merupakan tambahan yang tidak menyebabkan perbedaan produk. Contoh dari genus, spesies, diferensia, proprium, dan eksiden. Genus hewan, spesies manusia, diferensia berpikir, proprium pintar, eksiden tampan. Spesies monyet, diferensia memegang dengan kaki, proprium memakan dengan kaki, eksiden kurus. Spesies kuda berkuku tunggal, proprium berlari kencang, eksiden juara. Genus emosi, spesies cinta, diferensia perasaan kasih sayang yang tulus, proprium tanpa pamrih, eksiden berbunga-bunga. Spesies marah, diferensia perasaan menjengkelkan, proprium ekspresi dengan raga, eksiden diam dan cemberut. Spesies benci, diferensia perasaan dengan penuh kekecewaan, proprium tanpa memaafkan, eksiden menghindar tanpa tegur sapa. Sekian dan terima kasih. Sekian dulu presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.